Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Putri pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Paijan. Bagaimana kabar balik untuk Pak Paijan hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Tri. Saya selalu insya Allah. Terima kasih Putri sudah berkenan meluangkan waktu siang hari ini Putri. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih atas waktunya yang disediakan untuk saya hari ini. Kita akan coaching sebentar hari ini Putri nggih. Oke Pak, siap. Kira-kira apa nih rencana pertemuan pada siang hari ini? Rencana pertemuan pada hari ini, saya ingin membicarakan tentang persoalan yang saya hadapi dengan siswa saat ini, Pak. Menjumpai seorang siswa di sini itu dia kedisiplinannya itu kurang pada saat pelajaran, juga pada saat masuk kelas, dia itu tidak disiplin. Jadi saya ingin menyelesaikan permasalahan itu, Pak. Oke. Jadi salah satu murid Putri di kelas dijumpai tidak disiplin dalam pelajaran, ya. Boleh disebutkan kelas berapa atau siapa nama anak tersebut Putri? Dia ada di kelas 7D, Pak, namanya Afdal. Dia itu sangat tidak disiplin sekali di kelas, dalam pembelajaran, juga dalam berpakaian, seperti itu, Pak. Oke, Afdal kelas 7D ya, menunjukkan sikap tidak disiplin terhadap pembelajaran Putri selama ini gitu ya. Nah, kira-kira apa tujuan pembicaraan hari ini yang ingin kita capai? Tujuan pembicaraan kita, diskusi kita hari ini, saya ingin mencapai tujuan bagaimana cara mengatasi Afdal itu bisa disiplin kembali seperti yang lain dan bisa tertib kembali di kelas, Pak. Oke, bagus sekali Putri. Mudah-mudahan betul-betul bisa tercapai ya. Jadi persoalan anak Afdal siang hari ini akan kita bicarakan, cari solusi pemecahannya. Terus kira-kira tujuan akhir dari pembicaraan kita tentang Afdal nanti bagaimana Putri gambarannya? Tujuan akhir gambaran saya dalam pembicaraan ini yaitu bisa menertibkan Afdal kembali dan bisa bersekolah seperti yang lain, seperti yang kita inginkan. Dia juga tertib dalam pembelajaran, dan itu tidak hanya pada pembelajaran saya, tapi juga di pembelajaran yang lain, Pak. Seperti itu. Ya, bagus sekali. Jadi tujuannya Afdal bisa kembali ke kelas dengan tertib seperti teman-teman lain gitu ya dalam mengikuti pembelajaran. Terus ukuran keberhasilan dari kegiatan ini kira-kira apa kira-kira Putri? Ukuran keberhasilan hari ini yaitu saya bisa menertibkan kembali Afdal. Dia bisa menjadi anak yang tertib, anak yang sesuai mengikuti tata tertib di sekolah. Juga dia bisa seperti teman-temannya juga dia bisa menjadi disiplin kembali. Oke, baik Putri. Jadi itu persoalan Putri yang dihadapi sekarang ya. Ada persoalan salah satu anak kita, Afdal, kelas 7C yang menunjukkan ketidakdisiplinnya, dan Putri mencoba untuk mencari solusi. Putri ini bagus sekali ya. Nah, terus kira-kira apa yang Putri miliki sekarang untuk mengatasi persoalan Afdal itu? Yang saya miliki saat ini untuk mengatasi permasalahan Afdal ini, saya ingin menggali dulu dari mencari informasi-informasi dari teman-temannya, juga dari guru-guru yang lain. Ingin saya gali dulu sebenarnya dia itu permasalahannya apa, dan apakah itu hanya di saya atau di yang lain, seperti itu, Pak. Nggih. Terus dari informasi yang Putri dapatkan selama ini tentang Afdal ini ya, itu sudah berapa yang Putri dapatkan, baik informasi dari teman atau mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain? Bagaimana gambarannya Putri? Informasi yang saya dapat saat ini, kemarin itu saya waktu pembelajaran, di situ kan Afdal itu pagi itu dia kan ada, tapi ternyata saat pembelajaran saya siang itu dia sudah tidak ada.
Dan pokok permasalahannya di sini Afdal itu baru mengikuti pembelajaran saya itu baru 6 kali, padahal ini sudah berjalan lebih dari 3 bulan. Kemudian saat itu saya menge-share di grup sekolah bahwa siswa bernama ini, kelas ini. Pagi-pagi saya lihat ada, tapi ternyata saat ini dia sudah tidak ada. Ternyata jawaban-jawaban dari grup itu, dari teman yang lain, di sini itu menyatakan, iya, ini kemarin tidak ikut pelajaran IPS itu sudah 44 kali absennya. Terus ada lagi dari guru bahasa Inggris, dia itu baru mengikuti itu 2 kali absen. Dalam pembelajaran itu baru mengikuti 2 kali. Terus yang saya gali lagi dari teman-temannya, informasi yang saya dapat, memang dia itu ada permasalahan dari keluarga, Pak. Mungkin ya ada orang tua seperti itu. Ya mungkin dia itu karena kurangnya perhatian, yang saya tahu di sini dia itu berarti butuh perhatian. Oke. Oh, jadi ternyata persoalan yang dihadapi Afdal terhadap Putri tidak hanya dirasakan oleh Putri juga ternyata ya. Dari Iya betul. Oh, jadi ada guru yang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan ini kalau dilihat ya cukup memprihatinkan Putri ya. Iya betul sekali Pak. Saya kira itu kan dengan saya saja mungkin dia bosan melihat saya atau bagaimana pikiran saya. Tapi ternyata dengan yang lain juga seperti itu. Berarti kan ada masalah dengan anak ini. Betul. Ya, jadi tidak semata-mata sama Putri tapi juga dengan pelajaran lain ya. Tadi juga dilihat dari faktor keluarga juga kayaknya kurang begitu perhatian ya Putri ya. Mendukung, iya, tidak ada dukungan dari keluarga, sepertinya seperti itu Pak yang saya lihat. Oke. Boleh tahu misalkan untuk gambaran posisi Afdal Putri ya, kalau dilihat dari secara umum kondisi seperti ini dari pembelajaran yang dirasakan oleh Putri, kemudian dari informasi teman-teman yang lain, kemudian juga dari informasi bahwa orang tuanya kurang mendukung itu, kalau di skala 1 sampai 10 Putri ya, kira-kira Afdal ini di kisaran angka berapa ya Putri kira-kira? Kalau dari penilaian saya, Afdal itu skalanya rendah sekali. Kalau dari saya, terus dilihat dari absen-absen dari teman-teman itu begitu tingginya, dia nggak berangkat, itu berarti dia ada di posisi angka 3, Pak. Iya. Memang cukup memperhatikan dan butuh perhatian serius Putri ya dengan kondisi seperti itu. Iya Pak, itu butuh perhatian khusus menurut saya Afdal itu. Iya. Putri saya kira sebagai seorang ibu dan juga guru punya kekuatan ya bagaimana mengatasi Afdal ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu Tri miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya memang pertama saya mencoba untuk pendekatan dengan Afdal dulu, kira-kira dia itu inginnya seperti apa atau dia nyamannya bagaimana. Coba saya pendekatan itu. Jika tidak berhasil, nanti saya akan komunikasikan dengan wali kelas. Kemudian kita lihat dulu perkembangannya nanti seperti apa dari wali kelas. Jika masih belum berubah, nanti kita masuk pada BK. Dan juga nanti jika dari BK itu masih belum ada perubahan, kita masih perlu meningkatkan lagi, nanti kita bisa ke kepala sekolah, kemudian mengkomunikasikan dengan orang tua, Pak, karena terkadang anak itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, penyampaian ke orang tua, bisa jadi dari orang tuanya itu dia tidak orang tuanya itu menganggap dia itu baik saja di sekolah. Kalau kita dari sekolah tidak mengkomunikasikan itu, berarti kita itu salah. Kita tidak ada komunikasi dengan orang tua, jadi orang tua itu tidak tahu, Pak. Oke, bagus. Ya, itu saya kira sudah cukup bagus apa yang Putri rencanakan ya. Kira-kira hambatan apa yang akan nanti Putri temui dalam mencoba untuk menangani persoalan Mas Afdal ini, Putri? Hambatan yang saya rasakan sepertinya itu nanti dari faktor keluarga, yaitu dari kakeknya Afdal itu. Kalau dari orang tua sepertinya tidak, tapi dari kakeknya, karena yang saya tahu kemarin itu terjadi masalah di Afdal itu yang tidak terima itu dari kakeknya.
Kakeknya itu menganggap kita itu membeda-bedakan. Kenapa cucu saya sampai diginikan? Dia salah apa? Berarti kan dia tidak tahu di sekolah itu seperti apa. Itu berarti hambatan saat ini kita juga harus mengkomunikasikan dengan kakeknya itu dengan mengumpulkan bukti-bukti seperti absensi dan yang lain seperti itu, Pak. Oh gitu. Jadi ini yang nanti diperkirakan jadi hambatan Putri ya, yang barangkali menghambat. Terus solusinya apa tadi yang rencana Putri lakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi diperkirakan akan muncul? Solusi saya dalam mengatasi hambatan ini ya saya akan mengkomunikasikan dengan kakeknya, kita pertemukan di sini. Kalau memang lewat komunikasi saja belum cukup ya memang kita perlu pertemuan secara langsung, kita ceritakan kronologinya seperti apa ya tadi dengan mengumpulkan bukti-bukti ini. Afdal tidak masuk di pelajaran ini, absennya sudah sekian, ini pelajaran ini sekian. Ya mungkin dari situ kakeknya itu bisa mengerti, oh ternyata seperti ini. Terus kita nanti di situ membuat kesepakatan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Putri. Ya, dari langkah-langkah yang Putri lakukan tadi luar biasa ya. Kira-kira nanti ini dari angka kurang lebih berapa? 3 tadi ya. Mau digeser ke angka berapa kira-kira yang bisa Putri capai dalam kondisi yang seperti itu dan kekuatan yang Putri miliki? Kalau saya lihat dari angka yang saya sampaikan tadi, Afdal itu ada di posisi yang sangat rendah karena kedisiplinan dan yang lain itu menurut saya sangat kurang. Afdal nanti misal saya berencana bisa menaikkan ke angka 60 atau 65 itu sudah sangat bagus, luar biasa Pak, karena itu sudah 2 kali lipat lebih kan. Okay. Sudah kemajuan yang sangat bagus. Iya Putri, dari angka 3 gitu ya, angka 3 yang cukup parah memprihatinkan, kita coba perbaiki geser ke angka 65 sudah cukup realistis melihat kondisi yang memang seperti itu, kemudian juga kekuatan yang Putri miliki, baik itu Putri. Oke, baik Putri, ya insya Allah. Terus begini, apa nih rencana selanjutnya akan Putri lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Rencana selanjutnya nanti saya akan komunikasikan dengan BK ya Pak, sama BK. Terus saya komunikasikan dengan orang tuanya, nanti orang tuanya itu bagaimana tanggapannya, kemudian solusinya kita mencari solusi bersama. Itu nanti kira-kira itu berhasil atau tidak. Kalau masih belum ya nanti kita buat kesepakatan bersama. Seperti itu Pak. Itu jadi pertama tadi saya tegaskan komunikasi dulu sama yang bersangkutan ya, dengan Afdal, ya, kemudian nanti juga berkomunikasi dengan guru BK dan wali kelas, kemudian menyampaikan ke orang tua juga, terutama kakeknya Putri ya, karena memang tanggung jawab selama ini adalah kakeknya. Terus informasi yang tadi Putri sampaikan juga katanya juga sekarang Afdal ikut kakek, nggak ikut orang tua. Bisa diceritakan kondisinya bagaimana Putri? Kalau kronologi Afdal itu ikut kakeknya, itu saya memang belum menggali Pak. Jadi saya belum terlalu tahu, itu baru informasi yang saya dapat dari teman-temannya. Karena saya bukan wali kelasnya, jadi saya nggak begitu menggali lebih dalam dari Afdal ini. Cuman saya prihatin dengan absennya itu yang sangat tidak disiplin. Di pembelajaran saya masa pembelajaran 3 bulan lebih kok baru mengikuti 6 kali. Oh ternyata masih ada yang parah lagi cuma 2 kali. Oke. Terus ini strategi apa Putri lakukan untuk melaksanakan rencana tadi, gimana coba kira-kira, dan terus nanti juga butuh waktu berapa kira-kira biar bisa menyelesaikan persoalan yang cukup pelik ini untuk Afdal? Strategi yang saya lakukan seperti tadi, pertama pendekatan, kemudian saya komunikasikan dengan wali kelas, kemudian guru BK, dan juga saya komunikasikan dengan kepala sekolah, orang tua. Kalau orang tua lewat komunikasi itu belum berhasil, berarti nanti strategi yang saya lakukan yaitu memberikan surat undangan kepada orang tua untuk hadir di sekolah, membuat kesepakatan bagaimana jika nanti Afdal kok masih belum berubah, kesepakatan kita bagaimana seperti itu. Oh gitu. Jadi ini penawaran terakhir Putri ya. Kalau misalkan nanti berbagai usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil, ada pembicaraan lanjut gitu Putri. Baik Putri.
Butuh waktu berapa kira-kira Putri untuk sampai ke arah situ? Sementara nanti saya akan memulai besok hari Senin, Pak, karena tadi saya cek di kelas juga Afdalnya tidak masuk kelas, entah dari pagi atau apa saya enggak tahu. Tapi tadi tidak ada, jadi coba saya menunggu lagi sampai hari Senin. Kalau Jumat Sabtu kok dia masih tidak masuk, berarti nanti Senin saya coba komunikasikan dengan orang tuanya dulu. Berarti saya sudah mulai untuk tindakan. Waktu yang saya butuhkan nanti kurang lebih ya 1-2 minggu, semoga sudah bisa terselesaikan, Mbak. Iya, 1-2 minggu ya Putri ya. Iya. Baik, tadi Putri sudah merencanakan A, B, C, D gitu ya untuk menangani ADAL. Terus kira-kira untuk ukuran keberhasilan dari rencana Putri tadi gimana? Yang bisa diukur Bapak, apa yang direncanakan oleh Putri berhasil atau itu ukurannya bagaimana Putri? Bisa dijelaskan? Ukuran keberhasilan saya nanti itu saya bisa membuat Afdal itu bisa disiplin kembali atau dia maunya seperti apa. Kalau saya, ukuran saya dia harus bisa menjadi anak yang tertib kembali, anak yang bisa disiplin seperti teman-temannya. Tapi nanti tetap saya tawarkan dia itu maunya seperti apa, nyamannya dia seperti apa. Siapa tahu dia itu maunya saya nggak mau di sini nggak nyaman karena terlalu ketat, saya seperti itu. Saya silakan belajar di sekolah sana. Nggih, monggo saya persilakan. Oh, nggih. Jadi ukuran berhasilnya tadi itu ya Putri ya. Kalau misalkan tadi yang Putri rencana gagal tuh gagasan Putri gimana? Kalau tadi yang direncanakan misalkan tidak berhasil sesuai dengan harapan, kira-kira yang Putri lakukan apa? Kalau masih seperti ini kok masih belum berhasil, ya artinya dia itu memang tidak ada niat untuk sekolah. Dan saya ingin membuat komitmen. Komitmen, Pak. Komitmen terakhir. Kalau kamu tidak bisa berubah, kamu itu maunya gimana? Itu kalau saya nggak bisa berubah, saya mau keluar saja Bu, atau bagaimana? Ya pokoknya saya bebaskan dia senyaman dia bagaimana, tapi ini harus berhasil. Oke, itu berat. Tapi itu solusi terakhir yang ditawarkan terhadap mudah-mudahan jangan Putri ya, kasihan. Iya, kalau bisa jangan. Saya melakukan seperti ini karena saya itu ada perhatian dengan beliaunya. Jangan sampai seperti ini. Tugas kita itu memang harus mendisiplinkan, mendidik kembali sesuai yang kita harapkan. Oke, luar biasa Putri, bagus sekali. Aduh sayang sekali nih waktunya sudah hampir habis yang kita miliki Putri. Jadi sejauh ini apa Putri yang akan menjadi komitmen Putri terhadap rencana yang Putri lakukan? Komitmen saya nanti pokoknya saya akan menindaklanjuti apa yang saya rencanakan tadi. Nanti yang kita perbincangkan tadi, yang saya sampaikan rencana saya bagaimana, itu akan segera saya laksanakan, Pak. Oke, bagus ya. Kira-kira siapa yang akan bisa membantu Putri untuk komitmen terhadap apa yang Putri lakukan, biar nanti betul-betul konsisten melakukan apa yang dilakukan ini, kira-kira siapa Putri? Orang yang nanti akan membantu saya, yaitu nanti BK dan orang tuanya sama kakeknya. Gitu juga wali kelas Putri ya tentunya ya. Iya, tentunya kalau wali kelas harus itu, Pak. Oke. Nah, oke, terima kasih. Terus kira-kira tindak lanjut apa nih setelah coaching ini yang akan Putri lakukan terhadap kegiatan coaching pada siang hari ini? Oke, tindak lanjut saya nanti saya akan mengkomunikasikan kembali sama Bapak untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana cerita selanjutnya setelah saya menindaklanjuti apa menjadi langkah-langkah saya tadi, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Putri. Semoga persoalan yang dihadapi oleh anak kita Afdal betul bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Maijen juga atas waktunya yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Tindak Lanjut. Ya, sama-sama Putri. Selamat beraktivitas.